Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, hamba-hamba Allah dimanapun Anda berada, ya, para sahabat ruqyah syariah sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi metode ruqyah syariah mandiri. Bagaimana melakukan ruqyah untuk diri sendiri secara mandiri. Metode ruqyah yang akan saya ajarkan ini sangat mudah, ya, cukup 5 menit, ya, cukup memakan waktu 5 menit. Bisa dilakukan sendiri tanpa harus keluar rumah, tanpa harus bersusah payah. Metode ruqyah sangat efektif untuk mengatasi gangguan jin, sihir. Bahkan barangkali ada yang keracunan, ruqyah ini juga bisa untuk mengobati orang yang keracunan, yang masuk racun ke dalam tubuhnya melalui makanan atau minuman. Termasuk yang masuk sihir di dalam tubuhnya melalui makanan atau minuman. Barangkali hamba-hamba Allah mengalami gangguan, bisa jadi karena disebabkan sering mengkonsumsi makanan-makanan di warung yang mengandung penglaris, mengandung jimat-jimat atau sihir, kemudian mengalami gangguan-gangguan rasa malas, malas bekerja, malas beraktivitas, malas beribadah, bawaannya suka berdiam diri di rumah. Nah, ini termasuk bisa jadi ada indikasi gangguan jin sihir yang masuk melalui makanan atau minuman, diperkuat dengan seringnya sakit bagian lambung, ya. Sakit bagian lambung, bahkan seperti seolah-olah mah, padahal bukan sakit mah. Nah, hamba-hamba Allah sekalian yang dimuliakan, yang saya cintai karena Allah, untuk melakukan ruqyah mandiri ini pastikan Anda sudah dalam keadaan berwudu, ya. Siapkan kantong kresek atau plastik atau kompe, ya, siapkan di hadapan Anda untuk mengantisipasi terjadinya muntah, ya. Khawatirnya terjadi muntah, dan biasanya reaksinya ruqyah yang akan saya share ini, yang akan saya ajarkan ini, reaksinya adalah muntah hebat bahkan. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan ruqyah ini adalah kita dalam keadaan berwudu. Dimulai dalam keadaan berwudu, keadaan suci, ya, menutup aurat. Kemudian kita membaca muqaddimah ruqyah, ya. Kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian mengkondisikan tempat yang akan kita gunakan untuk melakukan ruqyah mandiri ini. Pastikan tempat ruqyah mandiri Anda jauh dari hal-hal yang tidak disenangi oleh malaikat-malaikat Allah, seperti adanya lukisan makhluk bernyawa, adanya patung-patung, ya, termasuk foto-foto, hendaknya kita singkirkan dulu. Nah, cari tempat yang kondusif, kemudian jauh dari keributan, jauh dari musik-musik, ya. Tempatnya kondusif agar ruqyahnya maksimal. Nah, kemudian yang harus kita pahami dalam melakukan ruqyah, baik ruqyah mandiri maupun ruqyah orang lain, adalah ruqyah ini bukan hanya sekedar membacakan Al-Quran, bukan hanya sekedar bacaan, ya. Hari ini, ya, Al-Fatihah yang kita baca sama dengan Al-Fatihah yang dibaca oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW untuk meruqyah. Namun yang membedakannya adalah keyakinan kita terhadap Al-Quran, terhadap Al-Fatihah. Dan ruqyah yang saya ajarkan ini cukup dengan membacakan surah Al-Fatihah. Maka ruqyah bukan hanya sekedar masalah membacakan Al-Quran. Ruqyah ini, bacaan ini akan berefek apabila ruqyahnya, bacaannya kita hadirkan niat ketika membacanya. Jadi bacaan dan kemudian niatkan membaca Al-Quran ini untuk ruqyah karena Allah.
Kemudian dengan keyakinan yang kuat, keyakinan yang tidak bercabang, tidak menyimpang, keyakinan yang berlepas diri dari perdukunan, segala bentuk praktek perdukunan, dari mitos-mitos leluhur, berlepas diri dari jimat-jimat. Nah, ini harus kita miliki. Semakin kuat keyakinan orang yang meruqyah, maka akan semakin kuat efeknya. Ruqyah ini bisa dilakukan oleh siapapun kalau dia memenuhi syarat-syarat ini. Karena ruqyah bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk seluruh kaum muslimin, umat Rasulullah SAW, semuanya bisa meruqyah. Bisa dipahami ya mas kalian? Ya. Baik. Setelah kita memahami hal-hal ini, kita juga harus mengetahui ya, bahwasanya ruqyah sebagai obat yang mujarab bagi orang-orang beriman yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran ini, kata Allah, sebagai syifaa'un wa rahmah, obat bagi orang-orang yang beriman, syifa, kesembuhan, penawar bagi orang-orang yang beriman, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimin. Tapi ingat, kata Allah, tidak akan memberikan apapun kepada yang zalim illa khasara, selain kerugian. Jadi kalau misalnya kita masih memiliki kezaliman dalam diri kita, kita hilangkan dulu kezaliman itu, kita istighfari ya. Kezaliman yang terbesar dalam diri kita adalah ketika melakukan kesyirikan, pernah melakukan kesyirikan. Kezaliman ini tidak akan rontok, tidak akan hilang hanya dengan beristighfar, tapi harus dengan melakukan taubat dan nasuha. Ada kezaliman lain yang tidak hanya akan rontok dengan istighfar, yaitu harus dengan meminta maaf. Zalim pada hamba Allah, pada saudara kita, pada sama kaum muslimin, pada makhluk-makhluk Allah, ya kita ada salah dengan dia, maka cara mentaubatinya adalah dengan minta maaf kepada dia. Kemudian kezaliman yang lain adalah dendam ya, rasa dendam. Jika kita memiliki dendam di hati kita, maka kita maafkan dengan sempurna, agar kita layak Allah sembuhkan dengan Al-Quran, agar Allah ridho, agar Allah sembuhkan kita dengan Al-Quran, agar Al-Quran ini benar-benar memberikan efek syifa'un wa rahmah ya. Agar Al-Quran ini benar-benar mujarab untuk kita. Tentu saja syarat dan ketentuan ini berlaku. Baik, setelah kita memahami ini ya, ketika ada jimat-jimat, kita hancurkan. Kalau kita pernah maksiat, mohon ampun kepada Allah dengan penyesalan yang sungguh-sungguh, perasaan hati yang sedih atas maksiat itu, bertekad tidak mengulanginya lagi, kemudian berusaha untuk taat. Mungkin dulu pernah membuka aurat, pernah meninggalkan sholat, maka mohon ampunlah kepada Allah. Setelah itu maka kita siap untuk melakukan ruqyah, dan insya Allah tidak akan terhalang dengan Al-Quran. Cara sangat mudah, dengan mendekatkan tangan ke mulut seperti berdoa seperti ini, lalu kita membacakan Al-Fatihah, lalu tiupkan telapak tangan. Setelah ditiupkan, kita tempelkan tangan kanan di perut, tangan kiri di dada. Kita bacakan lagi Al-Fatihah sambil diusap seperti ini ya. Kita bacakan lagi Al-Fatihah sambil diusap seperti ini. Selesai membacakan Al-Fatihah, tiupkan ke dadanya, lalu tangan yang di perut ditekan, ya, dibantu dengan tangan kiri, dorong pelan-pelan menuju mulut sambil membaca asma Allah, Bismillahirrahmanirrahim, sampai di leher tangannya ya, sampai di leher, tekan urat lehernya dengan jempol dan telunjuk kita ini, dorong menuju mulut. Ketika tangan sudah berada di mulut, batukan ya, biasanya reaksinya muntah-muntah hebat atau bersendawa atau batuk-batuk yang berlanjut. Lakukan pengusapan dari perut menuju mulut ini 3-5 kali. Lakukan lagi
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim sampai 5 kali. Insyaallah bisa jadi akan terjadi reaksi muntah ya yang cukup dahsyat, maka siapkan kreseknya. Langsung saja kita praktekkan sama-sama. Yang pertama tadi ingat, pastikan Anda sudah dalam keadaan berwudu. Kemudian mengkondisikan tempat ya agar kondusif. Kemudian kita baca muqaddimah ruqyah. Yang pertama muqaddimah ruqyah adalah membaca perlindungan. Ta'awudz ya, kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita membaca basmalah ya, mengawali dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita memuji Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berselawat kepada Rasulullah dan bertawasul dengan salawat itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita ingat dosa-dosa kita dan kita beristighfar minimal 3 kali. Ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa kita kepada Tuhan kita, kepada sesama makhluk Allah, dosa kepada diri kita sendiri, dosa seluruh anggota tubuh kita ya. Kita istighfarin semuanya, karena sesungguhnya hamba Allah sekalian, jika kita hari ini masih dihargai dan dihormati bukan karena kita baik, tapi karena Allah lah yang menutupi aib kita. Maka kita bersyukur kita disayang oleh Allah, kita masih dijaga oleh Allah, aib kita ditutupi oleh Allah. Maka kita beristighfar agar Allah ridho. Ketika Allah telah ridho, insya Allah urusan kita akan mudah. Baik, kita istighfar sama-sama. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baik, sekarang kita lakukan ruqyahnya ya. Caranya dekatkan tangan ke mulut, kita bacakan Al-Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukupkan. Kemudian tempelkan tangan kanan di perut, tangan kiri di dada. Kita baca lagi Al-Fatihah sambil berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke dadanya. Kalau tangan yang di perut agak ditekan, bisa dibantu dengan tangan kiri. Kita dorong menuju mulut sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Betukan. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Betukan. Sampai 3 atau 5 kali. Kalau sudah 1 kali saja sudah muntah, muntahkan terus sampai muntahnya, mualnya hilang ya. Setelah itu insya Allah penyakitnya akan sirna, badan yang berat terasa ringan ya, racun akan keluar,
insya Allah gangguan jin dan sihirnya pun akan hilang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kami Mutiara Ruqyah agar kami lebih semangat menyampaikan dakwah dan hal-hal yang bermanfaat tentang ruqyah, tentang dakwah ya. Dan jangan lupa like, komen jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, mau konsultasi atau request ya, metode-metode ruqyah atau tentang ruqyah, silahkan komentar dan jangan lupa share. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.